على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات وعلى آله وأصحابه الذين يفعلون الخيرات ويجتنبون المنكرات. أما بعد، yang saya hormati Sohibul Qaraya Bapak Kubu Eno Sutrisno. Ya. Saya ingat dengan Pak Kubu Eno itu saya pernah nginep di rumah di Bandung gitu, waktu mau berobat ayah, ya. Waktu belum jadi kubu, beserta seluruh jajarannya, juga para alim ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, jajaran kepengurusan majelis ulama kecamatan yang semuanya saya hormati, juga para MUI, kepala MUI desa sekecamatan Duku Puntan, MUI Duku Puntan hadir Bapak Ki Badruddin, mewakili Bobos Bapak Ki Ohan Johat, mewakili Cikalahan Bapak Ki Abadi ada, mewakili Mandala Bapak Ki Haji Mukhlisin juga ada, mewakili Cisaat juga ada Ki Haji Sofwan Hasan, mewakili Sidang Jawa ada, bukan mewakili lagi MUI Sidang Jawa Bapak Ki Hururi, ya. Juga Cengkoak Bapak Yai Abdul Rahim, ya. Juga MUI Balad ada enggak nih? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah banyak sekali MUI desa Seduku Puntan pada hadir pada acara ini. Juga bukan hanya MUI ya, DKM desa-desa sekecamatan Duku Puntan, semuanya juga para jamaah. Ada RT, ada RW, tokoh masyarakat, jamaah Duku Puntan, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah juga, kita bersama dapat bertatap muka, bermuajah, duduk bersama, ngopi bersama, itu ya. Ngopi itu ngobrol pendidikan Islam, ya, itu namanya ngopi. Bukan ngopi serpet gitu ya. Ngopi itu kepanjangan dari ngobrol pendidikan Islam, ya. Kita dapat ngobrol bareng di tempat ini dalam rangka kita belajar melaksanakan amanat setelah kami mendapat kepercayaan untuk menjadi MUI kecamatan, ya. Untuk melaksanakan amanat itu diantaranya program kerjanya adalah berkunjung bersilaturahmi ke MUI, DKM, PKM di desa-desa sekecamatan Duku Puntan. Alhamdulillah, program itu sudah berjalan 2 kali pertemuan, pertama di Balad, sekarang di Duku Puntan. Insya Allah bulan depan di Mandala.
dan bulan Desembernya di Sindan Jawa. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, dan kami harap kepada rekan-rekan sahabat-sahabat kepengurusan MUI Kecamatan Dukuh Puntang, juga sahabat-sahabat MUI sedesa sewilayah Kecamatan Dukuh Puntang dan para DKM juga mudah-mudahan ke depan semangat dalam kebersamaan untuk melaksanakan tugas ini, karena insya Allah acara seperti ini luar biasa, akan membawa dampak yang positif, ya, akan membawa keberkahan, akan membawa perubahan di desa-desa sekecamatan Dukuh Puntang. Rahmat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua yang mudah-mudahan nanti kelak mendapatkan syafaat daripadanya. Selanjutnya kami atas nama MUI Kecamatan sangat berterima kasih, merasa bangga, merasa senang penyambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur, yaitu Bapak Haji Johar Maknun. Ya, hebat namanya ini, Johar Maknun. Iya. Saya ingat belajar, jadinya belajar Johar Maknun. Yang telah memberikan tempat, bahkan bukan tempat ini, luar biasa ini jamuannya. Saya ucapkan terima kasih, penyambutannya juga segala halnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah menjadi catatan amal yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, yang ikut bersama-sama bersilaturahim ini. Insya Allah silaturahim tidak diragukan lagi bahwa orang yang bersilaturahim itu sesuai dengan sabda Rasulullah, man aroda ayyatula umruhu wa ayyusa'a rizquhu fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin panjang umur, lapang rezeki, rajin-rajinlah bersilaturahim. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada sebuah kisah di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Suatu hari Nabi Dawud dikunjungi oleh malaikat Israel. Kemudian setelah berbincang-bincang antara malaikat Israel dengan Nabi Dawud alaihissalam, ketika mau berpisah, malaikat Israel ngomong, ya Nabi Allah Dawud alaihissalam, coba perhatikan tetangga sebelah sana 20 hari lagi meninggal dunia. Lu tahu, kata Nabi Dawud, ya ada di stambuknya ini. 20 hari lagi meninggal dunia. Perhatikan aja, kata malaikat Israel. Dah saja. Sebelum 20 hari, Nabi Dawud alaihissalam dapat tugas dari Allah untuk menyebarkan agama keluar daerah. Lamanya 5 tahun.
Setelah 5 tahun Nabi Daud pulang lagi ke daerah semula. Setelah pulang, orang yang disebutkan, dijelaskan oleh malaikat Israel bahwa tetangga yang sebelah timur itu meninggal dunia lagi 20 hari, kok masih ada? Ditinggalkan 5 tahun, kok masih hidup? Ini malaikat Israel lalai atau enggak nih? Iya. Panggil itu Israel oleh Nabi Daud. Israel, saya kalau tidak salah ingatan, kamu itu 5 tahun yang lalu pernah berkunjung ke rumah saya menjelaskan tetangga saya sebelah timur itu 20 hari lagi meninggal, masih hidup. Maka Israel menjelaskan 15 hari sebelum, ya artinya tanggal 15-nya 20 hari sebelumnya gitu. Dalam hitungan hari ke-15 orang ini bersilaturahim kepada adik sulungnya yang belum pernah disilaturahim. Dengan berkat silaturahim kepada adik sulungnya, Allah menyatakan kepada kami, hai Israel, tambahin usianya. Berkat daripada silaturahim kepada adik-adiknya. 20 tahun lagi umurnya. Jadi akhirnya tadinya 20 hari lagi, bahkan dipanjangkan umurnya 20 tahun lagi. Itu berkat silaturahim. Jadi hadis yang menjelaskan panjang umur silaturahim itu, jadi ada kisahnya. Jadi ini harus menjadi sebuah keyakinan. Namun ada lagi ulama yang mentafsiri bahwa dipanjangkan umurnya itu tidak harus umurnya yang panjang. Orang itu diberi amalan oleh Allah, ya, sehingga amalan itu sama dengan orang yang usia 100 tahun misalnya. Umurnya tetap, tapi amalannya sama dengan orang yang berusia 100 tahun misalnya. Jadi ini sekedar untuk apa ya? Untuk menggairahkan kita. Kita jangan loyo, kita jangan apa ya, melempem begitu dalam rangka silaturahim. Insya Allah besar sekali hikmah dan manfaat di dalam silaturahim. Itu saya ingat dalam kitab tajwid itu, Ibsumasil Rohman Tapus Libdani'am Da'su Adhani Zur Syarifah Lilkam. Selanjutnya, di samping kita bersilaturahim, apa tujuannya? Tidak ada lain, adalah untuk saling mengenal. Ya walaupun saya sudah lama ya mengenal desa Duku Puntang, tapi belum tentu mengenal satu persatu nama yang ada di Duku Puntang. Kenal itu penting sekali. Ada peribahasa, tak kenal tak sayang, kan begitu. Makanya karena kami beserta rekan-rekan jajaran kepengurusan Majelis Ulama baru beberapa bulan, agar supaya pengurus MUI kecamatan ini dikenal oleh semua masyarakat. Jangan hanya mendengar nama saja, hanya mendengar di kecamatan Duku Puntang itu ada MUI, siapa MUI-nya, kan begitu ya. Makanya sengaja kami dengan rekan-rekan, dengan Pak Kiai Pohan Johar, ya, dengan Pak Jela, Pak Kailani, dengan Pak Isofa, dengan Ahmad Yani Ustaz, dan seluruh kepengurusan MUI sengaja berkunjung ke desa-desa supaya mengenal inilah
pengurus MUI kecamatan. Di samping memperkenalkan juga ada makosid, ada tujuan. Tidak ada lain, ingin mari bersama-sama ya, karena tadi sudah disinggung oleh Profesor Dr. ya Azam itu bahwa antara ulama dengan umaroh ini adalah sebuah kepengurusan, sebuah pimpinan yang harus maju bersama, bergandeng tangan. Ulama saja yang maju, umarohnya melempem, tidak akan maju daerah ini, negara ini. Umarohnya saja yang semangat, ulamanya melempem, juga tidak akan maju. Tapi kalau kedua-duanya bergandeng tangan, saling bahu-membahu, saling memajukan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugasnya, insya Allah. Dan itu akan semuanya maju. Baik di bidang keduniaan maupun di bidang keakhiratan. Karena kita semua mengharapkan hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Yang memikirkan hasanah di dunia Bapak Kuwo ya, yang memikirkan hasanah fil akhirat para ulama. Begitu. Yang memikirkan bagaimana aspal, bagaimana pasar, bagaimana pertanian, bagaimana ekonomi, aku. Tapi untuk memikirkan bagaimana anak kecil, anak remaja, anak dewasa, orang tua, agar supaya mereka semua memahami tentang syariat Islam yang kita anut, memahami akhlak, memahami akidah. Nah, ini adalah peran dari kita semua sebagai para ulama. Karena kita punya perintah dari Rasulullah, balighu anni walau ayatan. Sampaikan apa yang dari kami, ya, walaupun hanya satu ayat. Ini kewajiban kita semuanya. Makanya mari kita kumpulan ini, di sini ada imam-imam mushola, ada juga yang membimbing pengajian anak-anak, pengajian rutin dan lain sebagainya. Mari kita hidupkan kembali sebagaimana tadi Bapak Profesor itu dulu ketika kita masih kecil tidur juga di tajuk ya, belajar di rumahnya Pak Kiai. Sebelum maghrib sudah datang ke musola. Maghrib, isya, subuh itu ngaji lagi. Luar biasa. Nah, kegiatan-kegiatan semacam itu seperti zaman dulu, mari kita hidupkan lagi. Para imam musola, para pengajar pengajian, mari kita hidupkan kembali seperti yang dulu. Bagaimana caranya? Kumpulkan para wali muridnya, kumpulkan para wali santrinya di RT-nya masing-masing, kemudian duduk bersama, bermusyawarah bagaimana ini anak-anak mau dikemanakan, agar supaya semarak pengajian maghrib itu ramai lagi. Kira-kira seperti zaman dulu ya. Di musola itu ada hataman juz amma, ada hataman Al-Quran. Begitu. Di madrasah diniyahnya ada muhafadzah, awamil, muhafadzah jurmiyah, muhafadzah amriti, alfiyah, muhafadzah hidayatul sibyan, tuhfatul atfal, jajariyah, khoridatul bahiyah dan lain sebagainya. Sehingga semarak itu anak-anak itu. Nah, ini sudah beberapa tahun ini
pengajian-pengajian di musola, anak-anak menghafal muhafadzah, ini sudah mulai padam. Apakah akan dibiarkan saja sampai akhir zaman? Apakah bagaimana? Ini tugas kita semua. Tugas kita semua. Mari kita para imam musola di musolanya masing-masing pengajar pengajian, anak-anak gembleng lagi ya. Pengajian Al-Qur'annya kira-kira tahun ini siapa yang hataman juz amat, tahun ini siapa yang hatam Al-Qur'an, tahun ini siapa yang menghatamkan Safinah, surah Munajat, surah Mutawfiq, Takrib, atau Tijan Darori, Fathul Majid, Kifayatul Awan, atau Awamil, Jurmiyah, Amriti, supaya anak-anak itu semangat lagi belajar agama. Kenapa? Karena kalau tidak disemangatkan lagi pendidikan agama, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, anak-anak cucu kita tidak akan menjadi seperti kita. Hancurlah moralnya, hancurlah akhlaknya. Mencintai musolanya akan bubar kalau dibiarkan begitu saja. Makanya kami mohon kepada Pak Pu, bagaimana nih kira-kira para ustadznya semangat, para imam musolanya semangat untuk mengimami musolanya, untuk mendidik anak-anaknya. Ini perlu supaya ikut serta memikirkan Bapak Punya ini ya. Agar supaya semangat semua para ustadz-ustadzanya. Kemudian selanjutnya juga kami mengajak kepada tokoh-tokoh agama ya, madrasah diniyahnya kita hidupkan lagi. Kemudian lembaga-lembaga yang ada semarakkan lagi. Karena saat-saat ini kiai, santri, pondok pesantren sudah berani, ada orang berani melecehkan, berani memojokkan, berani menghina kepada kiai, menghina kepada ulama, menghina kepada santri dan pondok pesantren. Ini kalau kita-kitanya diam aja, waduh, bahaya ya. Seperti yang ditayangkan oleh Trans 7 itu yang kemarin. Iya, saya sedih itu benar. Ulama dibegitukan. Sistem pesantren itu diledek, dihina. Ada pesantren membangun, ada rohan dihina, dianggapnya mengintimidasi tenaga santri. Dianggapnya santri itu sebagai hamba sahaya. Ini luar biasa. Padahal yang namanya kerja bakti rohan itu bukan hanya di Lirboyo, bukan hanya di pesantren. Di tengah masyarakat kita juga sudah biasa itu. Namanya rohan. Ketika bangun musola, bangun madrasah, ya masyarakat. Ketika ngecor masjid ini juga kan sudah biasa itu. Karena kita harus punya sedekah jariah, baik itu jariah tenaga, pikiran atau harta. Nah ini mulai dilecehkan kegiatan-kegiatan itu. Apakah kita dibiarkan orang-orang yang semacam itu? Padahal yang namanya ulama, kiai, pondok pesantren sebelum kemerdekaan Indonesia sudah ada. Bahkan pesantren, kiai, santri ikut serta mensukseskan kemerdekaan Indonesia. Bulan ini adalah bulan tahun atau bulan santri ya. Hari santri nanti sebentar lagi tanggal 22 Oktober ya. 22 Oktober. Ini presiden saja sudah menghargai kepada ulama. Presiden saja sudah menghargai kepada santri. Oh ini orang bukan presiden malah meledek kepada kiai, meledek kepada santri, meledek kepada pondok pesantren. Ya syukurnya para alumninya
bangkit semua, bukan hanya alumni Lirboyo, tetapi juga semua alumni pondok pesantren tidak menerima ya atas tayangan semacam itu. Nah ini, mari dengan adanya tayangan itu jangan sampai terulang lagi. Bagaimana caranya? Tadi gembleng anak-anak kita supaya anak-anak kita cinta kiai, cinta ulama, cinta mengaji lagi. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuan kami untuk berkunjung itu, untuk menggerakkan semua imam mushola, menggerakkan semua para ustadzah yang membina, menggembleng, mendidik anak-anak dari usia dini sampai dewasa. Adakan semua kegiatan itu dari anak-anak, kemudian anak remaja dan orang tua. Sementara sekarang ini kadang-kadang kegiatannya orang tua saja. Pengajian rutin orang tua, kegiatan manakib, ratibul hadat orang tua, kegiatan anak remajanya kadang-kadang dilupakan. Mari kita adakan semua kegiatan. Anak-anak kegiatannya apa, anak remaja kegiatannya apa, orang tua termasuk juga pendidikannya. Anak remaja kalau ngajinya jam berapa, anak kecil ngajinya jam berapa, supaya bismillah dijadwalkan kembali ya, supaya anak-anak bukan hanya di zaman kita-kitaan aja yang mengenal dunia surah munajat. Anak-anak sekarang juga dikenalkan surah munajat, dikenalkan sapina, baik itu surah munajat sapina gundulan atau apa itu rimyah ya, itu supaya dikembalikan lagi, supaya kira-kira musola ini ada tahun ini ada hataman juz amma, ada hataman dan lain sebagainya. Mari. Nah nanti bagaimana supaya lancar, barangkali ekonominya dan lain sebagainya, ini yang memikirkan nanti Bapak Kepala Desa. Kira-kira ada itu kan untuk APBDes ya, untuk keagamaan. Itu silakan kira-kira, karena ini penting sekali supaya pembangunannya maju, agamanya juga maju. Kalau dibiarkan, waduh bahaya banget ini zaman sekarang. Nah itu saja yang perlu yang bisa disampaikan. Permohonan maaf barangkali kami dengan rekan-rekan masih banyak sekali kekurangan, atau kami juga masih banyak kekurangan. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya siap untuk menerima masukan, menerima pandangan, solusi demi berjalannya program MUI ini. Karena ingin kami bukan hanya sekedar kunjungan ke desa-desa, tetapi ingin juga membuktikan bahwa MUI kecamatan itu bisa merubah keadaan kecamatan, desa-desa yang ada di kecamatan, terutama di bidang kegiatan-kegiatan keagamaan, baik itu pengajiannya, pengajian rotinya, pengajian anak-anaknya, atau kegiatan keagamaan seperti setiap malam Jumat ada tahlilan, malam Jumat ada marhaba dan lain sebagainya, supaya semarak kembali semua desa-desa yang ada di kecamatan Duku Puntang, agar supaya kecamatan Duku Puntang menjadi percontohan dengan kecamatan-kecamatan yang lain, percontohan di dalam masalah kebaikan. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya nanti ada tanya jawab begitu ya, ada masukan-masukan dari semua yang hadir ini gitu. Ada masukan, ada tanya jawab, silakan. Dan memang itulah tugas kami. Barangkali ada di tengah masyarakat
ada orang yang baru datang, pendatang membawa ajaran yang tidak sebiasanya di Duku Puntang, itu agar segera dihubungi, didekati, ditanyakan, jangan sampai merebak kemana-mana, nanti rame, iya. Atau ada orang pendatang membawa akidah yang tidak sebiasanya di Duku Puntang, agar segera oleh majelis ulama desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa orang tersebut agar supaya dihubungi dan ditanyakan. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti akan memberikan kegelisahan kepada masyarakat kami dan akan membuat kebingungan kepada masyarakat kami yang dulunya sudah sam'an wa ta'atan kepada Kiai Badruddin. Begitu ada tamu yang datang membawa ajaran, ngakunya benar Islam, tapi ajarannya tidak sesuai dengan lingkungan pahamannya, di luar pahaman keislaman. Ini banyak sekali yang terjadi. Makanya tolong agar supaya tokoh-tokoh masyarakat bila mana ada pendatang kemudian membawa ajaran yang tidak sesuai dengan sebiasanya desa kita, maka segera orang itu dihubungi. Manakala tidak tuntas, silakan hubungan dengan MUI kecamatan. Insya Allah MUI kecamatan akan ikut serta menyelesaikannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.